Dengan hasil musyawarah di sore hari ini, pernyataan sikap Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat tentang nasab Ba'lawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dan inayah Allah Ta'ala, kami para Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat menyatakan hal-hal berikut. 1. Pernyataan. Kami mengatakan bahwa klan nasab Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak terbukti. Kesimpulan ini didasarkan atas 1. Kajian manuskrip oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. 2. Kajian filologi atau sejarah. Yang ketiga, hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kecocokan dengan DNA keturunan Rasulullah SAW, bahkan bukan berasal dari bangsa Arab. 2. Penolakan. Kami menolak 1. Upaya pemutarbalikan sejarah Islam dan sejarah Indonesia melalui pembuatan makam palsu, menggantikan nama pejuang, dan manipulasi sejarah lainnya. 3. Keterlibatan besar dalam perjuangan kemerdekaan RI, padahal ada bukti bahwa sebagian mereka bekerja sama dan mendukung penjajah Belanda. 3. Usulan pengangkatan tokoh dari kelompok ini sebagai pahlawan nasional. 4. Penyebaran doktrin sesat melalui ceramah, tulisan, dan media online yang menyesatkan masyarakat awam. 5. Praktek jual beli agama atas nama dunia Rasulullah SAW. 6. Menggunakan gelar Sayyid atau Syarif sebagai pengganti gelar Habib. 3. Imbauan. Kami menghimbau masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat untuk tidak memberi panggung dakwah atau undangan kepada mereka. 2. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas mereka jika terbukti menyampaikan ujaran kebencian, fitnah atau provokasi yang mengganggu ketertiban masyarakat. 3. Agar penceramah dari kelompok ini atau siapapun atau kelompok kita sendiri, kalau seandainya salah, diproses hukum bila terbukti menyampaikan ujaran kebencian, fitnah, provokasi, terlebih jika pengikutnya membawa senjata tajam. Bandung Barat, 4 Mei 2025. Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat. Kami atas nama Pondok Pesantren Amanatul Hasanah Cililin Bandung Barat dengan ini menyatakan sikap menolak dengan tegas pernyataan yang mengatasnamakan Asatid dan Kiai Bandung Barat pada tanggal 4 Mei 2025 yang menyatakan bahwa nasab Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW tidak terbukti karena dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Dengan tegas kami menyatakan bahwa nasab Ba'lawi tersambung sebagai dzurriyyah Rasulullah sebagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terdahulu. Sekian pernyataan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Cililin 9 Mei 2020. Sadur sadayana para kiai, para asatid se-Kabupaten Bandung Barat, hapunten belum bisa sebut nama satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Salam takzim, salam silaturahim. Alhamdulillah, waskurillah kita bisa berkumpul di sini di Kabupaten Bandung Barat, dan Abdi juga telah membaca ini, Masya Allah, tentang draft pernyataan sikap Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat tentang nasab Ba'lawi. Ini Masya Allah, Subhanallah, luar biasa sekali. Draft rancangan ini tadi juga sudah disampaikan tentang adanya pernyataan, penolakan, dan himbauan kepada masyarakat. Dan kami bersyukur dan menyambut baik tentang adanya pernyataan sikap dari para kiai, para asatid, karena ini merupakan bentuk ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini apalagi setelah
para kiai juga sudah menyampaikan, ini bukan suatu bentuk yang kadang-kadang kita disalahfahami, difitnah, seakan-akan tuh iri, dengki, hasad kepada para habib atau benci kepada para habib. Padahal bukan demikian, tapi ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena para kiai-kiai, para ustadz ini memiliki tanggung jawab kepada umat, tanggung jawab kepada Allah. Ya, dan kata juga beliau kan juga harus sampaikan kebenaran walaupun meskipun itu pahit. Nah, jadi apalagi sudah kita melakukan perjuangan pergerakan dari Kiai Imad itu dari Oktober 2022 sudah menuliskan kajian tesis ilmiah, 2023 sudah mulai viral, dan ini terus perlu perjuangan bersama. Tidak bisa hanya Kiai Imad sorangan baik, tidak bisa hanya saya saja, tapi perlu perjuangan bersama-sama. Karena ini demi kemaslahatan umat Nabi Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam se-Nusantara. Bahkan nggak cuman umat Islam saja, tapi juga bahkan bangsa Indonesia. Karena kita melihat ini pergerakan kubu sana itu merendahkan tuh ya, merendahkan para kiai, merendahkan pribumi, merendahkan anak bangsa. Martabat bangsa juga ikut direndahkan. Jadi ibaratnya penjajahan gaya baru secara spiritual, kultural, rasial, finansial, bahkan juga cabul juga kepada wanita-wanita kita, dan cabul sial gitu. Bahkan ada yang ketangkep itu kan kemarin, jadi predator seksual itu. Jadi kalau dulu penjajahannya secara politik itu sudah, kalau dari penjajah Belanda, politik ekonomi. Nah, ini penjajahan gaya baru, sedangkan founding father kita kan dalam pembukaan UUD 45 itu baru mengantarkan anak bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita sebagai penerus founding father kita punya tanggung jawab untuk benar-benar memerdekakan dan membawa masuk, bukan hanya di depan gerbangnya saja, tapi masuk ke pintu gerbang kemerdekaan, supaya anak bangsa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang merdeka, dari gangguan penjajahan etnis-etnis lain, yang kalau mereka memang mau menjadi warga negara yang berbaur, menjadi sederajat, silakan. Tapi nyatanya, faktanya, mereka masih meneruskan rasial, fasis, dan juga pengkastaan. Nah, dan itu juga bertentangan dengan agama Islam itu sendiri, karena dalam agama Islam itu diajarkannya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sini itu adalah yang bertakwa, bukan yang karena nasabnya. Nah, sedangkan kalau masalah nasab, Rasulullah juga bersabda bahwasanya pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi sekedar itu saja, bukan untuk dijadikan nasab itu menjadikan merasa mulia, kemudian merendahkan dan menghinakan yang lain. Nah, sedangkan mereka jelas dalam dakwah-dakwah mereka merendahkan, bahkan menyatakan barang siapa yang berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sudah bertentangan dengan agama Islam Rasulullah itu sendiri. Nah, tadi juga kiai juga sudah menyampaikan ada 38 kesesatan para habib. Nah, itu saja dari kesesatan tersebut sebenarnya sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat MUI sebenarnya. Nah, tapi sayangnya MUI belum berani, masih perlu dorongan dari kita-kita. Makanya ini perlu dorongan bersama-sama para yai, para ustadz. Jadi di Indonesia ini kalau misalkan dukungannya lemah, itu gampang sekali dinyatakan sesat. Jadi sebenarnya MUI itu punya 10 kriteria sesat para yai, para ustadz. Nah, contoh kalau misalkan gerakan Lia Eden, Ahmadiyah, itu mereka hanya kena 1 kriteria sesat saja, itu sudah bisa langsung ditindak. Nah, pelanggarannya itu adalah, kriteria sesatnya adalah meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, tadi dari 38 yang disebutkan para kiai tadi, yang disetarkan juga diungkap oleh Kiai Sarif Tegal, Saifuddin Tegal kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk sampai dengan 5 daripada 10 kriteria sesat. Jadi kalau Ahmadiyah itu hanya 1, Lia Eden hanya 1, ini gerakannya Habib Ba'alawi Mu'asalaman sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat. Jadi luar biasa sekali kesesatannya. Ya, contohnya itu yang pertama, tidak sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Itu 2 ya, saya sampaikan 2. Jadi yang tidak sesuai dengan rukun iman itu, mereka menyampaikan tuh, rukun iman kan sebenarnya jelas hanya sampai 6. Tapi mereka itu menambah-nambahkan kalau nggak percaya sama Habib sebagai cucu Nabi, itu dalam pandangan mereka tuh dihukumnya kafir atau murtad.
padahal bukan dari rukun iman. Artinya mereka menambah-nambahi itu. Nah, kafir itu sendiri juga masuk ke kriteria sesat yang kedua adalah takfiri. Takfir itu dalam MUI itu termasuk sesat kalau ada yang takfiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak sesuai dengan rukun Islam. Tadi ada diceritakan yang naik hajinya cukup ke tarim misalkan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan rukun Islam. Bahkan ada yang menambah-nambahi, rukun Islam itu hanya 5, ditambahkan lagi rukun Islam yang ke-6 itu adalah menjaga kehormatan tarim. Nah, ini nggak sesuai dengan kaidah rukun Islam, itu udah masuk 3 itu. Nah, yang keempat adalah melecehkan dan merendahkan Nabi. Nah, ini masuk dari cerita-cerita klaim karomah yang kurofat yang sesat dan melecehkan merendahkan Nabi. Misalkan Nabi Muhammad saja kita peringati Isra Mi'rajnya setahun sekali di bulan Rajab. Ini mereka sampai mengklaim leluhur mereka Fakih Muqaddam Mi'rajnya 70 kali per hari dengan kambingnya. Jadi itu mengalahkan mukjizat Nabi Muhammad, padahal yang itu mukjizat yang paling utama di antara para nabi yang lain. Ini dikalahkan, direcehkan. Nah, udah gitu yang seperti tadi ada disampaikan, untuk Allah saja untuk menurunkan bencana itu perlu dapat ACC dari wali kutub yang Habib Ba'alawi. Nah, itu sebenarnya sudah melecehkan, merendahkan Allah. Bahkan para nabi saja dalam Quran itu hanya diberikan informasi saja, tidak sampai harus dapat ACC. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi itu sudah masuk kepada kriteria keempat yang melecehkan dan merendahkan para nabi. Bahkan nabi saja untuk berdakwah hanya bisa mengislamkan, tuh hanya bisa menyampaikan, sedangkan kan hidayah itu urusannya Allah gitu. Dan itu pun hanya sampai dengan di masa hidupnya orang-orang kafir. Kalau para habib bisa mengislamkan orang-orang kafir yang sudah wafat di alam kubur itu, wah, itu bisa diislamkan oleh mereka. Nah, ini benar-benar penyesatan ini kurofat, dan ini melecehkan dan merendahkan Nabi yang sebenarnya sudah masuk dari kriteria MUI. Terutama juga yang kriteria kelima itu adalah tidak sesuai dengan kaidah tafsir Al-Quran. Nah, ini terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 33. Memang bahwasanya di surat Al-Ahzab ayat 33 itu Allah itu menghendaki mensucikan Ahlul Bait sesuci-sucinya. Nah, cuman di sini ada asbabun nuzulnya. Nah, Ahlul Bait pun juga orang rumahnya Nabi. Itu kan ada makna umum, ada makna khusus. Sama kayak misalkan para yai ini, kalau makna umum orang rumahnya yai itu ya termasuk santrinya, mungkin supirnya, pembantunya, itu makna umum termasuk selain keluarganya. Tapi makna khusus keluarga ahli warisnya. Nah, demikian pula Rasulullah, kalau makna umum Salman Al-Farisi termasuk. Tapi kalau Ahlul Bait makna khusus yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, itu kan ada asbabun nuzulnya para yai. Nah, itu hanya dikhususkan kepada Ahlul Kisah, yaitu Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Husain. Mereka itulah yang dikhususkan, disucikan sesuci-sucinya. Bahkan ketika ayat tersebut turun di rumah istri Rasulullah, Ummu Salamah itu tidak termasuk dari, walaupun istri Nabi sendiri, tapi dia termasuk dijadikan sebagai Ahlul Bait yang dikhususkan, disucikan sesuci-sucinya, yang Rasulullah dengan selimut atau kisahnya tersebut nggak termasuk. Nah, jadi artinya ada makna khusus. Tapi para Habib alaihi wasallam menafsirkannya itu bahwa saya sampai dengan diri mereka itu disucikan sesuci-sucinya. Jadi mereka itu salah fahamnya lagi, salah tafsirnya. Yang aslinya itu kan mereka-mereka yang disucikan ini disucikan tuh dari untuk berbuat dosa pun mereka dijaga, dihindarkan. Tapi kalau para Habib menyatakan tuh semaksiat apapun, tapi karena nasabnya mereka akan tak husnul khotimah. Jadi itulah yang menyebabkan Habib-habib saat ini tuh ada yang sampai predator nasab, predator seksual, ada yang sampai membelokkan nasab, ada yang sampai apalagi dusta dan lain-lain, itu nggak ada takutnya. Karena mereka punya keyakinan karena nasabnya tuh apapun yang terjadi, semaksiat apapun, mereka akan tetap husnul khotimah. Itu karena salah tafsir dari ayat tersebut. Padahal ayat tersebut tuh bukan untuk para Ahlul Bait Nabi. Dan mereka juga menyampaikan tuh barang siapa umat yang mau mengkoreksi mereka itu bagikan iblis. Itu yang menyampaikan Habib Novel Al-Aidrus. Ini pun juga menyalahi Rasulullah, karena Rasulullah juga bersabda, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya turunan Rasulullah yang asli generasi pertama, andai kata salah melanggar hukum, itu harus ditindak.